Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Bella Nisa Rahma dari SMA Negeri 7 Mataram, selaku pembicara pertama tim kontra. Baiklah, dengan juri yang kami hormati, adapun mosi yang akan diperdebatkan seperti yang telah disampaikan oleh pimpinan sidang tadi, yaitu teknologi hijau atau teknologi ramah lingkungan merujuk pada teknologi yang dirancang untuk mengurangi atau menghilangkan dampak negatif terhadap lingkungan. Dewan ini akan menghapuskan hak kekayaan intelektual pada teknologi hijau. Sehingga kami mempertegas kembali definisi mosi pada pagi hari ini yang mencakup 3 poin. Yang pertama, teknologi hijau atau teknologi ramah lingkungan merujuk pada teknologi yang dirancang untuk mengurangi atau menghilangkan dampak negatif terhadap lingkungan. Poin kedua yaitu hak kekayaan intelektual atau HKI. Didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Varietas Tanaman, Sirkuit Terpadu dan Merek, serta telah disahkan oleh ITB. Poin ketiga yaitu paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil penemunya itu di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Maka dari itu, kami tim kontra tidak setuju dengan mosi kali ini karena adanya alasan serta tujuan tertentu, yaitu alasan kami adalah karena hak kekayaan intelektual sangat penting pada teknologi hijau, sehingga munculnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tujuannya adalah untuk menjaga atau melindungi keorisinalan suatu ide, terutama pada teknologi hijau. Argumen kami mengapa menolak mosi pada pagi hari ini yaitu sebab kekayaan intelektual telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Contoh kasusnya adalah pada salah satu contoh teknologi ramah lingkungan seperti mobil listrik. Jika tiba-tiba terjadi peniruan ide pada rancangan mobil listrik ini sehingga akan menimbulkan turunnya nilai jual dan tidak adanya keorisinalan pada mobil listrik yang dirancang, maka dari itu sangat penting bagi perusahaan untuk segera mendaftarkannya pada HKI agar mendapatkan perlindungan hak cipta. Sehingga adanya hak kekayaan intelektual ini adalah satu-satunya solusi untuk menjaga hak cipta teknologi hijau. Yang kedua yaitu mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 113 ayat 1 menyebutkan seseorang yang terbukti melanggar hak cipta dapat dikenai pidana penjara paling lama 1 tahun dengan denda paling banyak 100 juta. Jelas, angka yang cukup fantastis ini dapat memberikan efek jera bagi pelanggar hak kekayaan intelektual. Sehingga jika mosi ini tetap diterapkan, maka akan memberikan dampak negatif bagi pemilik hak cipta teknologi hijau jalannya. Yang pertama, terjadinya pencurian ide. Yang kedua, tidak adanya keorisinalan suatu produk. Yang ketiga, sulitnya untuk menawarkan produk pada pasar global. Sehingga argumen yang saya sampaikan ini dapat menjadi solusi dari perdebatan kita pada pagi hari ini. Karena yang pertama, paten memberikan peran penting dalam mendorong inovasi dan investasi teknologi ramah lingkungan. Misalnya, kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan rintisan dapat membantu mengatasi tantangan iklim sekaligus mengembangkan usaha kecil. Yang kedua, telah banyaknya teknologi ramah lingkungan yang mendaftarkan patennya untuk mendapatkan perlindungan hak kekayaan intelektual pada produknya. Seperti yang telah terdata yaitu peralatan pembuatan biogas portable, sel surya yang merupakan semikonduktor juga telah diberi patennya oleh DJKI, dan yang terakhir mobil listrik. Sehingga kesimpulan dari perdebatan kita pada pagi hari ini yaitu kami tidak setuju dengan mosi karena melihat adanya banyak manfaat dari penerapan hak kekayaan intelektual pada teknologi
adalah undang-undang yang telah mengatur hak kekayaan intelektual tentang hak cipta. Karena sehebat apapun penemuan teknologi hijau, namun jika tidak mendapatkan hak kekayaan intelektual, maka sama dengan artinya bunuh diri di pasar global. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.